Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai analisis korelasi. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, jangan lupa untuk baca bismillah dan doa awal kuliah terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai, saya lanjutkan ke materi analisis korelasi. Ya, dalam analisis korelasi terlebih dahulu kita harus punya dua data ya. Jadi dalam analisis korelasi ini kita akan melihat hubungan dari dua buah data atau peubah atau variabel. Jadi teman-teman misalkan ada data X dan Y, kemudian bisa diplot. Nah, dengan kemungkinan titik-titik tebaran dari data tersebut jika diplotkan itu ada seperti ini ya. Jadi misalnya yang pertama kita lihat di sini plot datanya itu titik-titik ini yang kemudian bisa kita wakili dengan sebuah garis linier. Ini namanya garis linier. Nah, dari tebaran data ini, kemungkinan garis linier yang terbentuk itu kita bisa buat seperti ini, yaitu garisnya dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kalau tebaran datanya titik-titiknya seperti ini. Nah, ini kita bisa tarik sebuah garis linier. Itu kalau dilihat karena ini cenderung kemiringannya seperti ini, berarti dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, selanjutnya jika plot datanya seperti yang ada di gambar ketiga ini, dia cenderung datanya itu horizontal ya, sehingga kita kalau mau tarik garis juga garisnya di sini garisnya horizontal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari tiga gambar ini hanya dua gambar saja yang memenuhi syarat dari sebuah analisis korelasi, yaitu dimana jika kita ingin melakukan analisis data dengan menggunakan korelasi, data kita itu harus memiliki hubungan yang linear. Jadi dua buah data yang kita telah itu atau yang sedang kita pelajari ini harus memiliki hubungan linear. Selanjutnya di sini adalah alat analisis keterkaitan. Alat analisis keterkaitan itu ditentukan yang pertama oleh skala pengukurannya, yang kedua oleh jenis hubungan antar variabelnya. Nah ya, kalau kita mau lihat hubungan dari dua buah peubah, misalkan peubah pertama itu skala pengukurannya numerik, peubah kedua itu skala pengukurannya numerik atau jenis datanya data numerik, maka untuk analisis relationship-nya atau hubungan, untuk lihat hubungan kedua variabel tersebut, kita bisa gunakan korelasi Pearson sama korelasi Spearman. Tapi kalau salah satunya numerik, satunya lagi kategorik, itu kita gunakan tabel ringkasan ya di sini. Sedangkan jika kedua peubah yang kita amati itu merupakan peubah kategorik, maka analisis relationship-nya atau hubungannya itu kita gunakan analisis korelasi Spearman atau chi-square. Nah, itu tadi kalau kita hanya melihat hubungan. Tapi kalau misalkan kita mau lihat hubungan sebab akibat, kalau tadi itu hubungan cuman bagaimana hubungan arah hubungannya, tapi kalau mau lihat sebab akibatnya itu kita gunakan namanya causal relationship. Ini bisa kita telah dulu variabel x-nya bagaimana, y-nya itu bagaimana. Nah, x ini adalah variabel yang sebagai variabel bebas ya, variabel bebas atau yang yang mempengaruhi, variabel bebas atau yang mempengaruhi. Misalkan x-nya itu numerik, maka dan y-nya atau peubah tak bebasnya atau peubah yang dipengaruhinya itu numerik juga, kita gunakannya regresi linier. Tapi kalau x-nya numerik, y-nya kategorik, kita gunakan regresi logistik. Nah, regresi logistik juga bisa digunakan kalau x dan y-nya sama-sama kategorik. Tapi kalau x-nya saja yang kategorik, y-nya numerik, itu kita gunakan analisis of variance atau ANOVA atau analisis ragam yang sudah dipelajari minggu lalu. Nah, di sini alat analisis korelasi definisinya itu digunakan untuk mengukur atau menganalisis keeratan hubungan. Jadi sekali lagi cuma melihat keeratan hubungan linier antara dua peubah metrik. Nanti jadi sini hubungan dua peubah itu yang pertama harus linier dulu bentuk plotnya. Jadi kalau kita plot itu tebarannya harus bisa membentuk garis linier, baru kita bisa cari nilai korelasinya. Yang kedua, di sini nilai dari hasil analisis korelasi itu tidak menggambarkan hubungan sebab akibat.
Nah, kalau notasi dari koefisien korelasi pada data populasi, itu notasinya pakai rho, ini bacanya rho. Sedangkan dugaan koefisien korelasi yang dihitung dari data contoh, itu kita notasikan dengan huruf R kecil. Nilai koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai 1. Jadi ini -1 sampai 1. Nah, nilai R yang mendekati -1 atau 1 itu menunjukkan semakin erat hubungan linear antara kedua peubah tersebut. Nah, tanda positif sama negatif dari suatu nilai korelasi itu sebenarnya itu menunjukkan arahnya. Jadi arah hubungannya. Kalau misalkan negatif, tandanya negatif ya, itu berarti hubungannya berlawanan arah. Artinya jika nilai dari peubah X naik, maka nilai dari peubah Y turun. Itu artinya berlawanan arah, X-nya naik, Y-nya malah turun. Jadi kan berlawanan. Sedangkan kalau tandanya positif itu artinya searah. Kalau searah itu maka bisa dikatakan jika nilai dari peubah X naik, maka nilai dari peubah Y juga akan naik. Nah, kalau sedangkan nilai R-nya yang mendekati 0 menggambarkan hubungan kedua peubah tersebut tidak linear. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi di slide waktu ada 3 gambar itu, gambarnya berada di gambar yang paling kanan ya. Jadi kalau misalkan kita plot gambarnya seperti yang di paling kanan, itu sudah bisa diprediksi bahwa nilai R-nya pasti mendekati 0. Ya, karena tidak membentuk garis linear seperti ini atau garis miringnya. Kemudian kalau kita hubungannya linear, itu kita bisa gunakan percent coefficient correlation. Tapi kalau dari dua peubah itu hubungannya itu ada kecenderungan itu ya, atau trend relationship disebutnya, kita gunakan Spearman coefficient of correlation pada data ordinal seperti itu. Nah, ini contoh gambaran dari plot data. Oke, ini ada 4 gambar, bisa dilihat. Kalau gambarnya seperti yang nomor 1, ini ya, ini R-nya mendekati 1. Oke, ini harusnya garisnya di atas sini, ini R-nya mendekati 1. Itu karena apa? Karena kalau kita lihat tebaran data atau bintang-bintang ini pada gambar 1, itu bisa kita wakili dengan sebuah garis linear seperti ini. Nah, karena semua titik-titiknya berada mendekati dengan garis yang kita miliki, garis linear ini, maka R-nya ini biasanya mendekati 1. Tapi kalau gambarnya seperti nomor 2, ini kan seperti parabola terbalik. Ya. Nah, ini R-nya pasti sama dengan 0 karena dia bentuknya tidak linear, ini juga tidak linear, ini juga seperti polinomial pangkat 3, yaitu pasti maka untuk gambar 2, 3 dan 4 itu R-nya cenderung sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini arah hubungan tadi ada yang arahnya negatif, positif. Kalau arah negatif berarti untuk data dengan plot seperti ini ya. Datanya itu dari kiri atas ke kanan bawah, ini pasti kalau dihitung nilai R-nya nanti negatif, mendekati -1 gitu ya. Mendekati -1 atau negatif 1 nilai R-nya. Nah, kalau ini positif searah karena ketika X-nya bergerak ke kanan, X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Berarti ini hubungannya searah dari kiri bawah ke kanan atas, maka kalau dihitung nanti R-nya mendekati 1, R-nya mendekati positif 1. Tapi kalau plot datanya tidak membentuk garis linear seperti ini ya, melingkar aja, cuma berkumpul di satu titik ini, maka bisa kira-kira ini nilai R-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau dihitung pasti biasanya nilai R-nya mendekati 0, bisa 0,05, 0,0 sekian atau 0,1, itu masih mendekati 0 disebutnya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai koefisien korelasi persen atau R dari data contoh, ini rumusnya yang bisa kita gunakan ya. Ini ada RXY, itu rumusnya SXY dibagi dengan XX dikali SY. SX itu diperolehnya dari rumus ini, SY dari ini, SXY dari ini. Nah, ini di sini lihat ada tanda sigma X, sigma Y. Sigma X ini adalah jumlah data X atau sum X
Kalau ini sum Y, jadi data Y-nya dijumlahkan, itu dapat sigma Y atau sum Y. Nah, kalau ini berarti kita kalikan dulu data X kali Y, misalkan X-nya 1, Y-nya sama dengan 1, berarti X kali Y sama dengan 1. Nah, ini nanti kalau X-nya 2, misalkan Y-nya berapa, seterusnya dijumlahin data XY-nya, maka dapat sigma XY yang ini. Kalau sigma X kuadrat artinya kalau kita punya data X 1, 2, 3, X kuadrat itu 1, 4, 9 gitu ya. Berarti kalau sigma X kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 tambah 9. Kayak gini cara mencarinya. Oke, nanti tinggal dimasukkan ke rumus ini. Sx adalah ini, Sy ini. Nanti kita akan dapatkan bahwa kalau kita menghitung harus nilai R-nya itu antara dari minus 1 sampai 1. Kalau kalian dari hasil perhitungan rumus ini kalian dapat R di luar ini, misalkan dapat R-nya sama dengan 3, ini sudah pasti teman-teman salah hitung. Jadi nilai R itu pasti antara minus 1 sampai 1. Dimana kalau nilai R yang semakin dekat ke 0 berarti dia hubungannya itu weak atau lemah. Tapi kalau semakin dekat ke minus 1, semakin geser ke minus 1, berarti hubungan antara dua variabel itu negatif kuat. Negatif itu artinya berlawanan arah, itu artinya kuat. Kemudian semakin dekat ke positif 1 ya berarti hubungannya positif kuat. Nah, di sini berarti nanti dapat R-nya bisa 0,95, yaitu sudah bisa dikatakan mendekati 1. Dan kalau namanya hubungannya positif berarti dia searah. Nah, ini untuk uji korelasi. Jadi dalam analisis korelasi juga ada uji hipotesisnya, penulisan hipotesisnya kalau untuk dua arah seperti ini. Jadi H0 rho sama dengan 0, H1 rho tidak sama dengan 0. Ingat ya, kalau dalam pengujian hipotesis itu yang diuji pasti populasinya ya. Jadi simbol yang dipakai itu simbol-simbol untuk populasi atau parameternya, bukan statistiknya. Nah, untuk statistik hitungnya, rumusnya itu kita gunakan T hitung. Nanti T hitung ini kita bandingkan dengan statistik table ya, atau wilayah kritis. Wilayah kritisnya itu kita peroleh dengan cara kita gunakan tabel T. Alfanya kita bagi 2 karena ini ujinya dua arah ya. Nah, untuk derajat bebasnya V-nya itu N kurangi 2. Nah, kita keputusan nanti itu tolak H0 itu jika nilai T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel atau T hitungnya itu kurang dari minus T tabel. Nah, ini boleh pakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan, dilihat aja nanti posisinya seperti apa. Oke, nah selanjutnya kalau uji yang satu arahnya, kita lihat tanda di H1-nya. Di sini H1-nya rho kurang dari 0. Maka untuk statistik ujinya pasti T-nya itu alfanya nggak dibagi 2 karena ini ujinya satu arah. Penolakan H0-nya itu syaratnya H0 ditolak jika T hitungnya itu kurang dari minus T alfa. Dengan derajat bebas N dikurangi 2. Tapi kalau tanda di H1-nya lebih dari, maka wilayah penolakannya juga pasti di sini tandanya lebih dari. Kalau tadi tandanya yang kurang dari ini, kalau pakai tanda kurang dari ini, T tabelnya hasil pencarian di tabel tuh harus ditambahin tanda minus. Jadi nggak ujuk-ujuk minus di tabel ya. Tabel T itu hasilnya pasti positif. Jadi minusnya ini memang dari rumus yang ada yang kita pelajari. Kalau di sini kalau untuk yang H1-nya lebih dari, ini nggak pakai tanda minus lagi, udah langsung aja dari tabel kita pakai. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Kita diminta untuk menyimpulkan nanti dari hasil perhitungannya apakah jika waktu belajarnya lebih lama, maka nilai kuisnya lebih tinggi. Jelaskan jawaban saudara. Nah, kalau kita gunakan rumus atau kita hitung manual, berarti kita di sini harus jumlahkan dulu ini kalau X berapa, Y berapa. Ini kita dapat sigma X, berarti 15 tambah 42 tambah 55 dan seterusnya sampai 140 itu kita dapat sigma X. Kalau yang bagian baris Y dijumlahkan semua, itu kita dapat namanya sigma Y. Nah, kalau mau cari sigma X kuadrat, berarti sini kita bikin baris X kuadrat, ini isinya berarti 15 kuadrat
45 kuadrat. Nah ini kalau ditambahin sini kuadrat terus gitu ya, nanti kita dapat namanya sigma x kuadrat. Tapi kalau sigma x kuadrat yang ini penulisan seperti ini, sigma x ini namanya sigma x dikuadratkan, berarti ini angka yang ada di sini, misalkan ini angkanya 100 ya, berarti sigma x sama dengan 100 kuadrat gitu. Beda dengan yang ini. Kalau sigma dari x kuadrat berarti cari dulu angka-angka x kuadratnya berapa baru dijumlahkan. Begitu juga dengan yang y kuadrat. Berarti ini 100 tambah 1600 tambah 2500 ya, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, dan seterusnya. Nanti kita dapat sigma y kuadrat. Kalau sigma xy berarti di sini kita punya judul baris namanya x dikali y, berarti ya 15 kali 10 gitu ya, 150, 42 kali 40 ditambah gitu, ditambah terus, nanti kita dapat sigma xy nya. Jadi cara memperoleh angka-angka untuk hitung manualnya seperti ini. Nah, tetapi di slide ini juga nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya ini saya mengajarkan bagaimana cara membuat scatter plotnya dan menghitung nilai koefisien korelasi menggunakan Microsoft Excel. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat ini link tautannya untuk bisa mengakses tutorial untuk menghitung dengan menggunakan Excel. Nanti dari output Excel-nya kita akan dapatkan gambar untuk tebaran datanya itu seperti ini. Ini gambar scatter plotnya. Dari software dari Microsoft Excel-nya juga kita akan peroleh nilai R-nya. Ya, ini untuk nilai R seperti ini. Interpretasinya adalah, jadi kita ketika mendapatkan angka itu kita juga harus membunyikan apa maksud dari angka ini gitu ya. Itu caranya membuat kesimpulan dalam suatu hasil analisis statistika. Jadi harus dibunyikan maksud dari angka itu apa. Nah, interpretasinya adalah seperti ini. Ini kan nilai R-nya 0,982 itu mendekati 1 ya. Karena nilai R-nya mendekati 1, ini artinya bahwa antara peubah waktu belajar, kita kan tadi peubahnya waktu belajar dengan nilai quiz, X-nya waktu belajar, ininya nilai quiz, memiliki hubungan linear positif kuat. Jadi X dan Y memiliki hubungan linear positif kuat. Tahu dari mana positif loh? Ini kan tanda di sininya positif. Nggak ada tanda minus. Kalau ada tanda minus berarti baru hubungannya negatif. Kalau nggak ada ya berarti hubungannya positif, seperti itu. Nah, kalau hubungannya positif artinya dapat disimpulkan bahwa jika waktu belajarnya lebih tinggi atau lebih lama, ya kalau kita belajarnya lebih lama, kita akan bisa mendapatkan nilai quiz yang lebih tinggi. Nah, itu hubungannya. Artinya kalau dia positif kan hubungannya searah. Kalau waktunya makin lama, nilainya juga makin tinggi, seperti itu. Oke, nanti silahkan dilihat video YouTube untuk penggunaan Excel-nya. Nah, di sini juga saya bisa kita gunakan namanya SPSS ya untuk melakukan uji signifikansi nilai korelasi. Kalau di Excel tadi kan cuman sampai namanya apa tadi uji, bukan untuk uji, tapi kalau di Excel tadi kita untuk menggambar scatter plot, jadi mau melihat titik-titik datanya seperti apa tebarannya sama dapat nilai koefisien korelasinya. Tapi kalau di Excel itu kita bisa kerjain semuanya, gambar bisa, dapat nilai R-nya bisa, sama sekaligus untuk uji hipotesisnya. Nah, di sini kan tadi diminta apakah berpengaruh, berarti sebenarnya kita cukup lihat H0-nya itu rho sama dengan 0, H1-nya itu rho tidak sama dengan 0. Berarti kita gunakan uji hipotesis dua arah. Nah, dari output software, output SPSS kita dapatin tadi nilai R-nya 0,982, di sini sama ya seperti yang Excel. Kemudian kita lihat juga nilai sig-nya. Jadi kalau di Excel itu selain lihat berapa nilai percent correlation-nya, dilihat juga nilai sig-nya. Boleh pakai yang di atas, boleh pakai yang di bawah, sama aja. Nah, kalau kita lihat kan di sini nilai sig-nya itu 0, yang ini ya, itu kan 0,000. Ini sebenarnya karena dia pembulatan 3 angka di belakang koma. Mungkin aja di belakangnya ada angka lagi gitu, misalkan kayak gini. Atau 2, 3, 4 gitu. Ini kan sama aja kalau dibulatkan tetap 0-nya 3 angka di belakang koma. Nah, ini artinya kan sudah sangat kecil sekali kalau kita bandingkan dengan alfa 5%.
Bisa juga kalau mau dibandingin dengan alfa 1%, kalau di defaultnya di SPSS itu pakai alfanya 1%, to tail berarti sama, kalau dua arahnya berarti dihitungnya 0,05. Mau pakai 1%, mau pakai 5%, itu intinya 0,0 ini kan pasti akan kurang dari 0,01 atau 0,05, ya enggak? Nah, karena lebih kecil berarti kita kan keputusannya tolak H0. Jadi kalau tadi hitung manual kita bisa pakai tabel T, tapi kalau misalkan pakai SPSS untuk melakukan keputusan penolakan H0 atau tidak, itu kita bisa lihat dari nilai signya aja, bandingkan dengan alfa. Kalau nilai signya kurang dari alfa, tolak H0. Kalau lebih dari alfa, gagal menolak H0. Nah, karena ini hasilnya adalah tolak H0, artinya di sini kesimpulannya hal ini menunjukkan bahwa pada taraf nyata sebesar 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa antara peubah waktu belajar dan nilai kuis memiliki hubungan atau korelasi yang nyata, seperti itu. Oke. Ya, nanti bisa dicek ya cara penggunaan SPSS-nya di YouTube ini. Nah, baik, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa akhir penutup majelis atau akhir kuliah. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.